Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, channel Gambur Habis. Pada video kali ini kita akan mencoba menangani masalah indikator lampu rem ini ya, yang kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati ya saat berjalan. Mungkin teman-teman ada yang memiliki masalah yang serupa ya teman-teman, yaitu dalam kondisi perjalanan, mobil berjalan, kemudian direm, tiba-tiba indikator lampu rem tangan menyala ya, atau tidak direm ya, kondisi berjalan tidak direm, namun posisi di turunan tiba-tiba indikator lampu rem menyala teman-teman ya. Walaupun untuk rem tangannya nih, rem tangannya sudah diturunkan secara full ya, ini tidak ada yang mengganjal. Nah, namun tiba-tiba sering ada terlihat lampunya menyala. Kan kalau normalnya ketika kita rem tangan ya, tuh. Ketika kita rem tangan, otomatis indikatornya itu nyala ya. Nah, on dia. Nah, saat diturunkan rem tangannya, nah dia mati teman-teman ya, tuh. Ini normalnya. Namun saat perjalanan jauh, terutama saat menurun teman-teman, lampu indikator rem tangannya nyala. Dan ketika direm menggunakan pedal di kaki nih, itu indikator rem tangannya nyala teman-teman ya. Nah, ini kita akan cari tahu teman-teman ya. Kita akan coba untuk tangani masalahnya di mana. Oke, kita akan lihat ya teman-teman, ini di ruang mesin. Kita terawang dulu ya untuk minyak remnya. Nah, ini dia penyebabnya teman-teman. Ya, minyak remnya berada di level minimal. Jadi teman-teman, walaupun di ketinggian minimal ini pun masih bisa ngerem ya teman-teman. Namun ketika di posisi turunan, minyak rem itu akan cenderung dari mana? Dari belakang ke depan, karena turun ya, seperti itu, miring ya. Jadi soket indikatornya ya membaca bahwa minyak rem itu dalam kondisi kosong ya di situ. Nah, ini posisinya kalau lagi turunan itu dia akan, permukaan minyak remnya itu akan naik ya ke depan, ke sebelah sini. Begitupun saat direm dalam kecepatan tinggi, minyak rem itu dia akan terdorong ke depan ya, terdorong ke depan sehingga seperti turunan. Jadi di belakang sini kosong ya, di belakang sini kosong, dan switch membaca, soket membaca bahwa minyak rem kosong. Untuk sementara ya, solusi sementara ya. Untuk sementara solusinya teman-teman bisa menambahkan minyak remnya ke dalam sini ya. Nih, untuk minyak remnya ini sudah berada di level minimal ya, sampai kondisinya di atas posisi maksimal. Yang kedua teman-teman perlu teman-teman periksa itu adalah memeriksa soket ini ya, nih switchnya ini ya. Nah ini, jadi soket ini berfungsi untuk mengantarkan indikator minyak rem ya teman-teman. Jadi ini kalau ini lupa tidak terpasang, misalkan di bengkel lupa atau masang sendiri penggantian ini misalkan ya, lupa tidak terpasang, maka ini akan nyala terus ya. Direm ataupun tidak, ini akan terus menyala indikator rem tangannya. Yang ketiganya, pastikan di sini tidak ada karat ataupun kotoran yang nempel di sini. Ya, bisa jadi saat dicuci masuk ke sini untuk airnya, dan di sini ada besi-besi ya, sehingga dia berkarat dan menghalangi arus yang berada di sini. Oke. Jadi ini masih aman ya teman-teman ya, tuh. Tidak ada kebocoran di sini. Ya, masukin lagi sampai bunyi klik. Yang seterusnya teman-teman, ini yang ketiganya, perhatikan di area sambungan daripada nepel-nepel selang remnya ya teman-teman. Ini harus dipastikan.
Dipastikan tidak ada bekas-bekas tetesan di sini ya teman-teman, tetesan minyak rem. Jadi kenapa ini minyak rem ini berkurang, berarti ada yang bocor, baik di master rem atas ini ya maupun yang berada di seluruh nipple yang ada di piston minyak remnya, piston kaliper remnya ya. Oke, baik di cakramnya maupun di tromolnya di belakang itu harus dipastikan kering, tidak ada basah ataupun bekas tetesan minyak rem ya. Kalau sudah seperti itu ya teman-teman harus diganti minyak rem dan juga master rem yang diindikasikan bocor. Bisa jadi di sini ya bocor, klepnya sudah tidak bisa mompa lagi ya, atau di sini ada kebocoran, atau di piston yang depan, cakram yang depan kanan ataupun kirinya, dan juga bisa jadi di kampas rem belakang ya, di tromolnya itu bisa jadi ada rembesan ataupun seal-sealnya itu sudah aus ya, sudah melar jadi tidak menekan lagi sehingga ada kebocoran. Kita akan masuk ya teman-teman di roda sebelah kanan yang belakang. Lihat ya, ini tidak ada bekas tetesan minyak ya teman-teman, nih kering ya, tuh kering ya di sininya nih, tidak ada bekas tetesan minyak, kering. Ini sebelah kanan roda belakang. Kita lihat sebelah kiri. Nah ini teman-teman ya, di roda belakang sebelah kiri ini basah ya, tuh terlihat ya teman-teman. Nah ini basah ya teman-teman tuh, dan basahnya bukan dari sini tapi di dalam, nah di sini. Oke, jadi kemungkinan seal master rem belakang tromolnya ini sudah ada yang bocor. Oke, seperti itu ya. Jadi permasalahannya, jadi ini pasti akan sering berkurang karena di roda sebelah kiri tadi ada yang di belakang, di roda belakang sebelah kiri tadi ada yang bocor ya. Untuk solusi sementara teman-teman tambahkan dulu minyak remnya sampai penuh, setelah itu teman-teman bawa ke bengkel atau dipasang sendiri untuk seal master rem belakangnya. Oke, demikian dulu videonya ya, kita akan tambah dan kita akan ganti untuk master remnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan videonya silahkan like dan subscribe untuk channelnya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya, loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.